Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi briefing dari teman-teman saya, yaitu tentang pengertian kepemimpinan afiliatif. Jadi afiliatif itu berasal dari kata afiliasi yang artinya perilaku yang cenderung mempromosikan kohesi sosial atau emosional. Dalam bisnis, afiliatif menjadi cara untuk menggambarkan gaya kepemimpinan seorang yang fokus pada penyelesaian konflik. Jadi di sebuah perusahaan ini, kepemimpinan ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Sedangkan kepemimpinan afiliatif yaitu sebuah gaya kepemimpinan yang melibatkan hubungan erat antara pemimpin dengan karyawannya. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, pemimpin yang menggunakan gaya ini biasanya sangat mendukung dan membantu karyawannya. Gaya ini juga sering digunakan dalam lingkungan kreatif atau kolaboratif, di mana orang perlu merasa didukung agar menjadi produktif. Jadi di Bentein sama Dani ini yang saya lihat adalah mereka itu mengutamakan komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahannya agar bisa membangun kepercayaan, loyalitas antara karyawan dan pemimpinnya, serta memotivasi kerja dan menciptakan tim yang solid. Ketika ada masalah di Bentein sama Dani ini, mereka itu menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau dibicarakan dengan cara baik-baik, tidak dengan otot melainkan dengan diskusi. Contohnya ketika di tim bagian tabungan, ketika mereka itu ada masalah di bagian banyak pesaing-pesaing di luaran seperti BMT-BMT lainnya, mereka itu bisa menaikkan tingkat promosi mereka dengan cara yang pertama, menggunakan promosi di media-media sosial seperti sekarang ini. Yang kedua, bisa dengan membuat stand-stand di tempat-tempat yang masyarakat itu bisa mengetahui apa aja sih yang ada di Bentein sama Dani ini, apa aja sih tabungan-tabungan yang bisa diambil oleh masyarakat sekitar. Kemudian ada dalil yang mengatakan tentang kewajiban kepala pemerintah untuk bermusyawarah, yang artinya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat Al-Imran juz 3 ayat 159. Jadi di sini dijelaskan bahwa bermusyawarahlah dengan mereka ketika di sebuah BMT ini ada masalah, dibicarakan dengan cara baik-baik, dengan cara bermusyawarah. Ketika urusan itu sudah mendapatkan tekad, maksudnya sudah mendapatkan penyelesaian konflik, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian ada manfaat kepemimpinan afiliatif. Yang pertama, menciptakan tim yang efektif. Mengapa demikian? Karena pemimpin itu memberikan rasa nyaman dan memberi kepuasan kepada karyawannya. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan moral karyawan. Seperti karyawan itu bisa mengekspresikan pendapat mereka kepada orang banyak. Ketika mereka ada masalah di sebuah pekerjaannya, mereka itu bisa mengekspresikan pendapat itu kepada teman-teman yang lain dengan cara seperti ketika ada masalah itu dibicarakan di briefing seperti ini. Itu bisa mengekspresikan pendapat mereka dan orang lain itu bisa membantu penyelesaian dari konflik karyawan tersebut. Yang kemudian ada membangun kepercayaan karyawan. Jadi karyawan itu bisa terbuka kepada pemimpinnya serta percaya kepada pemimpinnya. Kemudian ada penyelesaian konflik dengan cara efisien, dengan cara ya bermusyawarah tadi. Kemudian ada mengurangi stres di tempat kerja. Nah ini pemimpin yang seperti ini bisa mensejahterakan karyawannya, karena ketika
karyawan itu mendapat masalah di tempat kerja, kemudian pemimpin itu bisa memberikan solusi, maka karyawan tersebut bisa mengurangi stres di tempat kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada yang ingin menambahkan. Tadi saya baca ada sebuah aturan emas itu berbicara seperti perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Nah, dengar itu lah. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Kita pernah dengar ya? Ini sebuah aturan emas yang sudah turun. Kita harus memperlakukan orang lain sama dengan apa yang kita inginkan. Kemudian seperti itu ya. Dan bisa nggak diterjemahkan? Maksudnya gimana? Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Nanti nggak perlu. Orangnya coba lihat mengartikan. Kalau menurut saya, Pak, ketika kita ingin diperlakukan baik dari orang lain, maka kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kita mau diperlakukan dan diperlakukan baik oleh saya. Coba dari yang lain ada, terserah mau dikaitkan dengan pekerjaan atau yang lainnya. Jadi ada sebuah kaidah emas, perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Kalau saya Pak, Cinta. Kalau Cinta, ketika ketika pemimpin itu bisa baik kepada karyawannya, maka karyawan itu juga akan flashback kepada atasannya, Pak. Betul. Ya. Ada yang lain? Kata emas bagian ini. Mungkin ada terjemahan yang lain dari aturan emas itu. Jasa ujaya perbuatan baik atau perbuatan secara umum teorinya itu secara umum ketika kita ingin diperlakukan baik, maka kita harus berbuat baik. Teorinya seperti itu. Nanti ada hal-hal tertentu yang teori itu seperti tidak berlaku. Rasulullah itu banyak sama, tapi dia kadang dilakukan. Teorinya itu betul, tapi ada faktor-faktor lain yang membuat teori itu menjadi tidak berguna. Secara umum, ketika kita berbuat baik, ingin dia berlakukan baik, maka kita harus berbuat baik.
Maka cara kita berbuat baik itu yang harus berbeda-beda dalam perusahaan. Kita ini perlakuan baik oleh karyawan, maka kita harus juga berbuat baik. Begitu teorinya. Tapi cara berbuat baik itu harus berbeda dan wajib berbeda. Saya contohkan seperti itu. Seorang anak kecil diberikan hadiah mobil-mobilan kepada seorang ibu. Baik ya, niat anak kecil ini baik. Dia sayang sama ibunya, cinta sama ibunya, dia nabung, dia belikan mobil-mobilan, dikasihkan ke ibunya. Baik, niat anak ini baik, mulia. Tapi perbuatan baik ini tidak pada tempatnya, karena si ibu ini tidak butuh dengan mobil-mobilan itu. Itulah. Yang butuh mobil-mobilan itu justru malah anak itu sendiri. Jadi kebaikan anak-anak ini kepada ibunya itu tidak tepat sasaran ketika dia menghadiahkan sebuah mobil-mobilan. Seperti itu. Mungkin kalau dia memberikan tabungan itu diberikan kepada ibunya untuk belanja atau apa, itu jauh lebih bermanfaat dan tepat sasaran. Seperti itu sebenarnya konsep dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Terkadang seorang pemimpin itu harus memberikan sebuah kebaikan kepada karyawan itu pasti berbeda-beda. Bisa dipahami ya? Teori awalnya betul, kita harus berbuat baik kalau kita ingin mendapat sesuatu yang baik. Tapi perbuatan baik itu wajib berbeda antara satu dan lain. Kita memperlakukan teller itu pasti berbeda dengan jika kita memperlakukan tim marketing. Kita memperlakukan mungkin kaum marketing itu berbeda ketika kita berurusan dengan manajer marketing. Sama-sama ingin memuncul suatu kebaikan, cuma bentuk kebaikan itu pasti berbeda. Karena kebutuhan setiap manusia itu pasti berbeda, punya level yang berbeda. Baik, ada di sebuah perusahaan ada karyawan. Kebutuhannya sebenarnya untuk tahap awal ya standar, piramida, pencapaian hanya ingin sebatas gaji yang cukup, makmur. Ada ya karyawan yang pokoknya saya kerja pengen gaji yang cukup, makmur, saya. Ini sebuah kebutuhan. Beda sama untuk level yang lain, per manager dan sebagainya. Terkadang dia sudah tidak memikirkan lagi kebutuhan ini. Dia kebutuhan mungkin dia punya kafe banyak, punya sawit banyak, cuma ingin betul-betul pengabdian di sini. Maka kebutuhan dia itu bukan pada level gaji tadi, kemudian sudah pada level pengakuan dalam sebuah jabatan. Ini nanti ada teori level kebutuhan. Jadi ketika kita memperlakukan si A yang menginginkan kebutuhan dicukupi, berbeda dengan memperlakukan level yang lain. Dia sudah tidak memikirkan kebutuhan, dia memikirkan ya di api di sini diberikan fasilitas, diberikan tempat, kekurangan pikiran, itu berbeda perlakuannya. Kita sama-sama ingin berbuat baik, cuma bentuk kebaikannya itu pasti berbeda setiap orang. Itu dari segi contoh saja. Sama ketika manajer
manajer nggak ada, manajer marketing nggak ada, manajer marketing sama manajer funding tidak datang. Manajer funding itu ada 5 orang di bawahnya. Itu pasti kebutuhan 5 orang, tujuan ataupun gairah dia bekerja sini pasti berbeda-beda. Saya yakin si Pram bilang niatnya untuk apa, tujuannya apa, gairah seperti apa, Sabrian, Jordi dan sebagainya. Kelima orang ini pasti punya gairah yang berbeda dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, manajer itu harus bisa menerjemahkan sebenarnya kebutuhan dari 5 ini apa sebenarnya, 5 kawan ini seperti apa. Kalau tidak bisa memperterjemahkan itu, maka akan menimbulkan sebuah niat baik, lakukan baik yang pasti berbeda-beda setiap orang. Si ini kayak ini, si B seperti ini, si seperti ini. Kita berikan inilah sini, kita berikan ini seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi teori betul kalau kita ingin berbuat baik, diperlakukan baik, maka kita berbuat baik. Cuma pastikan bahwa kebaikan itu pasti harus berbeda-beda, disesuaikan dengan apa saja yang menjadi motivasi tujuan dari kawan-kawan kita. Seperti itu. Bisa dimak. Mudah-mudahan bisa dimak. Ilmu apa ya? Kalau mahasiswa kan si belajar ke teori ya, teorinya ya apa, jadi diperdalam aja teorinya, teori kepemimpinan, lagi kalau jurusan SDM ya. SDM itu cuma lebih banyak nanti ke manusia, pelajari nanti pas pada praktek nyata di dunia kerja di perusahaan, insya Allah nanti bisa dipakai. Kawan-kawan juga seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya belajar itu berhenti, belajar itu berhenti. Ini pada kita sedang bekerja seperti ini, kan, mengolah divisinya masing-masing, itu sambil belajar, ditambah lagi teorinya, ditambah lagi pelajari ilmunya. Jadi kita ada perkembangan, ada pertumbuhan. Seperti itu, harapan kami seperti itu. Karena bagaimanapun yang kita sampaikan pada waktu itu, setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masa saya kita nggak tahu sampai kapan. Ketika masa saya habis, pasti harus ada yang menggantikan. Ketika Rasulullah selesai wafat, itu digantikan Abu Bakar. Terus stafet kepemimpinan itu pasti terus. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, terus siapa akan ada kegagalan dalam stafet kepemimpinan. Ya, harapan kami memang kawan-kawan di sini ya yang terus mengupdate diri lah, update diri, kemampuan. Mungkin kadang gini yang buat kita tuh malas belajar. Saya misalnya hari ini saya baca kepemimpinan ya, kepemimpinan. Karena itu nggak ada apa ya, nggak ada fungsi yang buat apa sih bahasa ini. Kerjanya juga mungkin di lapangan apa fungsinya gitu. Kadang kita berpikir seperti itu ya. Tapi percaya bahwa suatu saat apapun yang kita pelajari pasti itu akan berguna. Apapun yang kita pelajari pasti akan berguna. Jadi banyak-banyak baca, banyak-banyak berkreativitas, pasti nanti akan berguna. Bukan. Dan sekarang misalnya di marketing belajar strategi ya kan, semana strategi promosi yang baik,
mungkin seolah sekarang kan apa sih fungsinya bagi saya? Ini suatu saat itu pasti begitu. Ketika kita nanti mungkin sudah menjadi pimpinan ini, pasti itu akan disampaikan pengalaman. Saya dulu melakukan banyak hal seperti ini, baik disampaikan. Tapi kalau kita sekarang tidak mau mencoba melakukan hal baru, terus apa yang mau diceritakan? Tidak ada. Tidak ada yang nambahin silakan. Yang kami harapkan ya terus belajar dan terus bertumbuh lah kawan-kawan ya. Nanti mahasiswa yang jalannya masih panjang, suatu ya masih panjang. Di sini sampai apa hari apa? Masih berapa lama lagi magangnya? Senin Pak, Senin insya Allah. Hari Senin. Senin masih di sini kan? Hari Senin berarti sudah selesai. Senin depan. Senin Pak. Senin depan sudah selesai. Ya, silakan apa yang bisa dipelajari di sini segera dipelajari. Ya nanti bisa menjadi ya bekal juga lah pada lembaran-lembaran kehidupan yang lainnya. Kami di sini juga belajar juga dari gambar mahasiswa apa yang bisa kita pelajari itu. Kalau itu diminta bahannya. Dari yang lain ada yang nambahkan silakan. Jadi kalau saya itu cerita ya, jadi termasuk mahasiswa yang bukan apa ya, bukan mahasiswa teladan sebenarnya. Saya mahasiswa yang termasuk mahasiswa hobi demo. Kalau di sini nggak tahu ada demo nggak sih? Ya, kalau di sana itu masih sering demo. Ketika jam kuliah ada panggilan demo, saya lebih memilih demonya aksi. Saya termasuk bagian dari mahasiswa yang suka aksi, kemudian juga suka ikut seminar, ya, seminar mana kita seperti itu. Jadi, saya lebih cenderung memang bukan termasuk mahasiswa yang terlalu aktif di perkuliahan. Cuma kalau yang lulusnya lulus standar kan, masih PKI kelas 3 kan itu. Jadi ternyata dari aktivitas seperti itu ya, banyak hal juga ternyata bermanfaat. Dan bukan mengatakan bahwa orang yang belajar terus tidak bermanfaat pasti bermanfaat. Mungkin inilah jalur yang sudah ditentukan mungkin ya, atau sudah kami pilih. Mungkin kalau mahasiswa yang fokusnya belajar terus mungkin jalurnya nanti jadi dosen, jadi pendidik lagi, mengajar. Kemudian mahasiswa yang suka demo ini biasanya mungkin arahnya nanti ke politik, kerja, kayak Ardian yang dulu apa orang PDIP itu yang suka demo. Ya tengok amat tuh orang-orang yang mau beli demo itu larinya pasti ke politik, organisasi. Silakan mahasiswa ini diambil jalurnya. Silakan dipilih jalur jalan kehidupan, jalan kesuksesan masing-masing. Kamu mau nulis ke jalan mana? Saya mau jadi dosen, fokus saja belajar sebagus-bagusnya, matangkan teorinya, habis S1 lanjut S2. Insyaallah. Saya mau jadi ini. Sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran. Itu bukan hanya sudah kuliah selesai, nggak tahu mau apa-ngapain. Sebenarnya mau ngapain ya? Mau jadi wira swasta itu adalah mungkin bagaimana pentingnya kan. Seperti itu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.